Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrat tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Halatu jawazi lubsil hariri arbaun. Al-awwal as-sidru lil ka'bati wa kuburil anbiya. Wa qala ba'dhum wa kadzalika kuburus sholihin. Atsani al-allaqah lil mushafi wasikini wasaifi wal khiyatah. Atsalits al khaitu lisubhati wal miftahi wal mizan. Ar-rabi al hita'u lil kulali wal abariki wal kizani wal jawalin. Wa yajuzu lubsuhu kadzalika lid darurah ka faj'ati harbin illam yajid ghairahu. Wa kadaf'i jarabin wa kummalin wa hakkatin wa satri auratin illam yajid ghairahu. Setelah di pertemuan sebelumnya kita mengetahui keadaan-keadaan yang dibolehkan menggunakan emas, menggunakan emas-emasan diperbolehkan, yaitu di permasalahan gigi, kemudian ujung jari atau ruas jari, kemudian hidung. Tidak dibahas panjang lebar tentang emas-emasan, menggunakan emas-emasan. Bagaimana kalau ditempel dengan emas, bagaimana kalau disepuh dengan emas. Nah, itu semuanya sudah dibahas dulu di bab tentang wadah-wadah ya. Wadah-wadah itu dulu sudah dibahas. Bagaimana kalau ditempel? Kalau namanya ditempel itu ya berarti untuk memperlayak kembali daripada wadah atau semisalnya yang aslinya kurang bisa digunakan. Bisa dicontohkan di situ ketika ada semisal piring pecah kemudian ditempel dengan emas. Nah, itu ada perinciannya. Ada kalanya besar, ada kalanya kecil, ada kalanya untuk tujuan hajat, ada tujuan untuk zina, hiasan. Ya. Kemudian dari 4 macam ini muncul 3 hukum. Ada kalanya mubah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Nah, itu sudah dibahas di bab wadah. Nah. Kali ini masuk kita di bagian yang kedua, yaitu di dalam pakaian. Halatu jawazi lubsil harir, keadaan-keadaan boleh memakai sutra. Arbaun ada 4. Keadaan boleh menggunakan sutra ada 4. As-sitru yang pertama, penutup. Digunakan penutup. Sutranya, kainnya itu dibuat penutup. Maka boleh. Penutup apa? Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Penutup lil ka'bati, penutup Ka'bah. Ka'bah dikai serambinya pakai serambi sutra ya, gak masalah, boleh. Kuburul anbiya, kuburan-kuburan, makam-makam daripada para nabi.
penutupnya dipakaikan daripada sutra, boleh. Selain itu apa? Selain itu nggak boleh. Bahkan orang-orang soleh pun itu muncul perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Di situ disebutkan waqala ba'dhum, sebagian ulama menyatakan wa kadzalika, hukumnya boleh kuburus sholihin, kuburan-kuburan orang soleh, ya, dikasih kayak serambi gitu daripada sutra. Itu sebagian ada yang membolehkan. Selain itu ya nggak boleh. Ya. Yang kedua al-alaqah, gantungan, boleh, ya. Gantungannya menggunakan sutra, gantungannya menggunakan sutra. Gantungan apa ini? Nah, yang diperbolehkan lil mushafi, gantungan untuk Al-Quran. Kan bisa Al-Quran itu ada itu namanya, pembatasnya itu yang pakai kain itu terbuat daripada emas misalnya, boleh. Terbuat daripada sutra, boleh. Wasikin, gantungannya daripada pisau, misalnya pisau cekak gampang roto kayak gantungan biasanya, itu daripada sutra juga boleh. Wasaif, yang lebih besar lagi, pedang, boleh. Ya. Wal khiyato, diartikan apa khiyato? Khiyato diartikan apa ini? Yang ketiga al khayt, benang jahit, ya, untuk merunci. Ya. Nah itu benangnya pakai emas, ya, untuk merunci sesuatu menggunakan emas. Bagaimana hukumnya? Boleh. Untuk apa itu yang boleh? Lisubhati, untuk tasbih. Tasbih, ya, itu dibuat ngeruncinya itu pakai sutra, boleh. Ya. Wal miftah, kunci. Wal mizan, timbangan. Enggak tahu ya apa dibuat nimbang ini. Pokoknya untuk penghubung itu semuanya. Itu kalau masih benangnya boleh. Yang keempat al-hito, penutup atau ujung-ujungnya. Di sini disebutkan lil kulali, penutupnya kulal. Kulal itu guci, kulatun kulalun, guci. Wal abarik, kendi. Nah, kendi-kendi kalau tutup ya kendinya dipakai penutup daripada sutra, boleh. Wal kizan, cucing, cingkir. Wal jawalin, jawalin ini kalau kita tahu itu sumur biasanya ada muncul ya, bunder gini. Sumur itu kak moro datar dengan tanah gini, keceblung ada bunderannya biasanya. Nah, atau itu yang dinamakan jawalin, julun jawalin. Jidarul bi'ir, ya, roksu jidarul bi'ir, atas daripada kepala daripada sumur. Itu kan lubang itu ya. Kalau nggak dikasih tutup bahaya. Nah, itu misalnya tutupnya pakai menggunakan sutra, boleh. Wa yajuzu lubsuhu kadzalika liddarurah, boleh juga menggunakan sutra liddarurah, keadaan-keadaan darurat, terpaksa darurat. Kafaj'ati harbin, seperti mendadak peperangan, musuh langsung datang kalau pakaian maning. Ilam yajid huirahu, tidak mendapatkan selain harir tadi itu, selain sutra, maka boleh dipakai itu sutranya. Dan memang ada itu faedah itu, termasuk daripada sutra ini kalau dipakai peperangan itu licin itu sutra. Jadi ketika sabetan daripada pedang itu merusut, saking licinnya itu sutra. Nah, makanya diperbolehkan. Wakadaf ijarbin, untuk menghilangkan gatal-gatal, sing duwe loro-loro gatelen. Nah,
Apakah langsung boleh seperti itu? Belum dulu ya. Wakum malin akeh kutune misalnya ya. Rambutnya akeh tumoy. Kopiah terbuat daripada sutra. Ya apa? Hukumnya boleh. Kapan? Nanti alasannya. Wasatri auratin. Apa? Ketika untuk menutup aurat. Untuk menutup aurat sama. Karena apa namanya, nggak ada baju, ini ada baju daripada sutra, boleh nggak kita pakai? Boleh, untuk menutup aurat. Illam yajid ghaira, jika tidak mendapati selainnya. Kalau masih mendapati selainnya ya nggak boleh. Masailu fi lubsil harir, beberapa permasalahan tentang menggunakan sutra. Al farqu bainal qasi wal ibrisim, sebelum membahas tentang sutra. Sutra itu ada macam-macamnya. Sudah itu ada macam-macamnya. Kalau dalam kitab-kitab disebutkan ada kos, ada ibrisim. Apa bedanya? Kedua-duanya kalau dikatakan sutra, sutra dua-duanya. Kos itu juga sutra, ibrisim juga sutra. Yang membedakan tentang apa, rajutan ulatnya. Ulatnya itu merajut daripada sutranya tadi itu bagaimana? Itu yang membedakan tingkatan daripada macam dari itu sutra. Apakah itu dikatakan kos atau itu dikatakan ibrisim? Al ibrisim huwa manasajat hududa. Ibrisim yaitu yang dirajut oleh ulat wa kharajat min huwa hiya mayyita, dan ulatnya keluar dalam keadaan meninggal, mati. Jadi kan dia berada di tempat sesuatu, cuma dia merajut, entah itu dari kulit-kulit pepohonan atau semisalnya. Nah di situ dia merajut, akhirnya meliputi dirinya, kemudian nanti dia keluarnya itu wis mati misalnya, atau diondo sama orang yang menernak untuk membuat sutra, diondo wis mati kabeh. Dutnya tadi ulatnya tadi wis mati kabeh ketika dikeluarkan. Maka itu dinamakan ibrisim. Kalau kos bagaimana? Kalau kos ulatnya ini merajut tempatnya tadi itu dan keluarnya dalam keadaan masih hidup. Wis rajut, wis rapi, diondo. Jadi ulatnya diono masih hidup. Nah, maka ini kadarnya dikatakan sutra kos. Sama saja hukumnya seperti sutra asli ya wis. Itu permasalahan perbedaan tentang macam-macam daripada sutra. Permasalahan yang kedua, hukum saub al murakkab min harir wa ghairi. Hukum baju atau pakaian yang tergabung atau tersusun daripada sutra dan selain sutra. Ini ada gabungan satu pakaian daripada sutra dan selain sutra. Boleh nggak dipakai oleh laki-laki? Kalau perempuan nggak ada pembahasan ya. Ini bahasan bagi laki-laki yang sudah balik. Yakhilul lubsuhu ilam yazid waslul harir alal akhor. Hukumnya halal dipakai, digunakan ilam yazid waslul harir alal akhor, jika memang tidak lebih timbangan daripada sutra atas selain sutranya. Ketika ditimbang ini beratan selain sutra, maka boleh dipakai, boleh digunakan bagi laki-laki. Fal ibra bil wazni la bil masahah wa dhuhur. Yang dijadikan patokan yaitu timbangan, bukan ukuran dan bukan terlihatnya. Oh, terlihatnya kelihatan sutra tok misalnya. Tapi ketika ditimbang itu beratan selain sutranya, ya tetap boleh ya, walaupun nampak sutranya. Famadamal hariru aqalla waznan au musawiyan lahu fala yahrumu. Maka kapan selama sutra ini kadar timbangannya itu lebih sedikit daripada yang lain atau setara sama persis, maka tidak diharamkan digunakan atau dipakai.
ya. Ketika timbangannya sutranya itu kurang ataupun sama, maka tidak haram dipakai. Ini yang membedakan tentang doba, apa tembelan dengan emas. Kalau tembelan dengan emas sama, hukumnya nggak boleh dipakai. Ya, ini ada punya cocing lubang ditempel dengan emas. Lah kadarnya ini sama emasnya dengan apa? Dengan selain emasnya atau ragu. Bagaimana? Kalau emas nggak bisa, karena apa? Asalnya itu emas nggak boleh dipakai. Apa namanya? Wadah tadi itu boleh dipakai, makanya boleh. Nah, tembelan dengan emas ketika sama boleh, tapi kalau apa gabungan apa? Kalau emas nggak boleh ya. Falau syakka fil aktsar fi anal aktsar al haril aw ghairuhu wa mithluhu malau syakka fi istiwaihima, jikalau ragu di dalam banyaknya ya, di dalam banyaknya apakah yang banyak ini harir apa namanya sutranya atau selain sutra, atau ragu iki podo pun ndak yo. Nah, timbangannya podo sama apa tidak dengan apa sutra dengan selain sutra. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Fal aslu al khillu, maka hukum asalnya adalah boleh. Khalafahu fihi Imam Romli. Wa yufraqu bainahu wa baina adami tahrimil mudabbab idza syakka fi kathrati dabbah bil amal bil asl fihima. Perbedaannya dengan apa keharaman mudabbab tembelan jika ragu di dalam banyak dan sedikitnya di dalam apa tembelan tadi itu, maka yang dibuat amal adalah asalnya. Idil aslu khilul istiqmalil ina qabla tadbibi wal asl tahrim al harir li ghairil mar'a. Kalau apa wadah itu diambil hukum asalnya itu boleh. Wadah kan boleh yang dipakai. Kalau ragu maka tetap boleh digunakan. Tapi kalau apa sutra, nah sutra kadarnya kita ragu, nah, maka ketika mengamalkan asalnya, maka hukum asalnya sutra adalah haram. Itu ketika gabungan atau apa namanya tersusun daripada sutra dengan selain sutra. Kemudian yang ketiga yaitu hukum tatrif. Nah, ini masih panjang ini, ada sampai 4 ya. Mungkin sampai sini saja dulu ya. Ada pertanyaan silakan, atau ada tambahan dari guru kita Ustaz Hadi atau Ustaz Masyudi atau para asatidz yang hadir sekarang. Silakan.